Kita diperkenalkan dengan satu kisah antara cicak dan burung pipit. Burung pipit ingin memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Diambil air, dia simpan di paruhnya, dia hembuskan untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Satu sisi, satu sudut, cicak tertawa dan bertanya kepada burung pipit, "Wahai burung pipit, bagaimana mungkin paruhmu yang kecil mampu memadamkan api yang membakar Ibrahim?" Apa jawaban burung pipit? "Aku tahu air yang kubawa tidak akan mampu memadamkan api yang membakar Ibrahim. Minimal paling tidak aku akan tercatat dalam sejarah pernah menolong Nabi utusan Allah." Sementara cicak hanya terus menghembus-hembuskan napasnya agar api itu melahap tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa pelajaran pertama dari ujian ini? Jangan kau sandarkan dirimu kepada makhluk. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita atas limpahan nikmat karunia pemberian Allah. Allah masih berikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, dan yang paling istimewa, tidak sekedar hidup dan sehat. Jumat siang hari ini kita berada dalam nikmat terbesar, yakni istiqomah dalam agama Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua kelak akan diakui bahagian dari umat-umat yang dibanggakan oleh baginda Nabi. Perbanyak salawat untuknya, ikuti dan hidupkan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, bulan yang disebut dengan bulan duduk. Setelah Dzulqa'dah, bulan itu disebut Dzulhijjah, artinya bulan orang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Kenapa sebelumnya disebut Dzulqa'dah, bulan duduk? Karena di bulan Dzulqa'dah tidak ada boleh yang berperang, tidak ada boleh yang mengangkat pedang, mengangkat tombak. Apa sebab? Karena setelah Dzulqa'dah ada bulan Dzulhijjah, Muslim akan berangkat menunaikan haji. Maka momentum ini sejenak untuk menyambut bulan Dzulhijjah. Maka lewat khutbah Jumat ini sedikit kita mengkaji tentang kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mudah-mudahan ini akan memantapkan hati dan langkah dalam menata kehidupan yang hanya sebentar saja. Maka judul khutbah ini kita beri tema ujian dan pengorbanan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam di antara sekian banyak nabi dan rasul, Allah sendiri yang menyebut bahwa dia adalah Khalil, dia adalah kekasih Allah. Untuk mendapatkan predikat menjadi kekasih Allah, maka tentu ujian dan pengorbanan harus setimpal, harus sejalan, harus sesuai antara menghadapi ujian dan pengorbanan yang diberikan.
Maka disebut juga Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Dia adalah bapaknya para nabi. Karena setelah ditelisik dan kita telusuri, hampir bahkan lebih dari 20 nabi itu adalah garis keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Pertama bernama Sarah, kelak dia akan melahirkan anak bernama Ishak. Ishak terus ke Yakub, Yakub terus ke Yusuf, dan terakhir di jalur ini ada Nabi Isa alaihissalam. Lewat istri yang kedua bernama Hajar, maka lahir seorang anak bernama Ismail alaihissalam. Maka terus ke bawah tidak ada nabi, 30 generasi tidak ada nabi di sana. Tapi nabi terakhir yang muncul, nabi terakhir yang diutus oleh Allah, dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita urutkan naik ke atas, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Uda bin Muqawim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yahjub bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad keturunan lurus dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah Allah sebut dalam Al-Quran panutan, uswah, qudwah untuk kita semua. Begitu Allah sebut dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ibrahim dan keluarganya adalah panutan untuk kita semua. Karena Nabi terakhir pun Nabi Muhammad itu adalah keturunan asli, real, lurus dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa ujian pertama yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim? Ini yang akan menjadi pelajaran ibrah untuk kita, memantapkan hati dan langkah dalam kehidupan sebentar. Pertama, Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah bukan lewat orang lain, tapi langsung lewat orang kampungnya sendiri. Di saat dia diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nabi, memberikan kabar besar, risalah besar, dia sebagai rasul, utusan Allah, menyampaikan yang hak, maka pertama yang dia hadapi adalah orang kampungnya, tempat tinggalnya sendiri. Maka episode itu terkenal dalam Al-Quran. Dia hancurkan berhala, sesembahan di masa itu. Maka orang-orang kampung tahu, yang iri dengan sesembahan mereka, yang akidah mereka berbeda hanya dengan Ibrahim alaihissalam. Maka saat itu mereka bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apa yang kau lakukan terhadap sesembahan kami? Maka saat itu Ibrahim menggunakan ilmu hilah. Ilmu hilah artinya ilmu ini membuat pikiran orang di saat itu menjadi bundar, sulit untuk menjawab, sulit berpikir. Apa kata Ibrahim? Kalau memang Tuhan yang kau sembah, patung itu mampu menjadi Tuhan yang kau anggap memberikan manfaat untukmu, coba tanyakan dia, siapa yang membuat teman-temannya menjadi hancur? Kalau ingin engkau mengetahui, ingin menggunakan ilmu akal, coba kau perhatikan di mana kampak itu posisinya. Kampak itu ternyata diletakkan Nabi Ibrahim di bahu atau di leher patung paling besar. Kalau dia ternyata bisa berbicara, kalaulah Tuhanmu ini benar-benar berkehendak, tentu dia akan mampu menjawab setiap pertanyaan kalian. Maka saat itu orang-orang kampung, dasarlah memang orang-orang kampung tak berilmu, kalah berdebat dengan akal. Orang kampung biasanya akan menggunakan tenaganya untuk menghancurkan lawan debatnya. Maka saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap, dia akan dibakar oleh hidup-hidup. Saat inilah episode pelajaran untuk kita. Dalam berbagai riwayat tafsir menjelaskan kepada kita, seluruh rumah tangga yang hidup di seputaran kerajaan, bahkan di luar kerajaan, diwajibkan untuk membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Maka di sudut kota ada seorang nenek yang menangis, meratap. Cucunya bertanya, wahai nenek, kenapa engkau menangis? Nenek itu berkata, aku sudah tidak kuat berjalan, tidak kuat untuk menyapih, untuk mencari kayu bakar, karena Ibrahim akan dibakar. Begitulah saat itu kehidupannya, hingga terjadi pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita diperkenalkan dengan satu kisah antara cicak dan burung pipit. Burung pipit ingin memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim.
diambil air, dia simpan di paruhnya, dia hembuskan untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Satu sisi, satu sudut, cicak tertawa dan bertanya kepada burung pipit, wahai burung pipit, bagaimana mungkin paruhmu yang kecil mampu memadamkan api yang membakar Ibrahim? Apa jawaban burung pipit? Aku tahu air yang kubawa tidak akan mampu memadamkan api yang membakar Ibrahim. Minimal paling tidak aku akan tercatat dalam sejarah pernah menolong Nabi utusan Allah. Sementara cicak hanya terus menghembus-hembuskan napasnya agar api itu melahap tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa pelajaran pertama dari ujian ini? Jangan kau sandarkan dirimu kepada makhluk. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, siapa yang menolong? Tak ada satupun makhluk yang menolong. Malaikat menawarkan pertolongan, itu pun ditolak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini tauhid murni dari setiap kita. Semakin kau gantungkan hidupmu kepada orang, semakin engkau gantungkan harapanmu kepada orang lain, sebesar itu pula kekecewaan yang akan engkau dapatkan. Inilah makna surah pendek yang sering kita baca, fa idza faraghta fansab. Kalau engkau selesai satu pekerjaan, pindahkan pekerjaan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Tapi jangan kau berharap kepada makhluk, jangan berharap engkau kepada manusia, berharap hanya kepada Allah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini ujian pertama. Lalu ujian yang kedua, bukan datang dari orang lain, tapi datang dari orang terkasih dan tersayang. Siapa dia? Ayahandanya langsung. Saat dia dakwah kepada ayahandanya, maka dakwah itu dibantah oleh ayah kandungnya sendiri. Hingga dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, ucapan dari ayahnya bernama Azar, la illam tantahi, wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti menceramahiku, kalau engkau tidak berhenti berdakwah kepadaku, la arjumannaka, akan kulempar engkau Ibrahim, wahjurni maliya, tinggalkan aku sendirian, aku tak butuh anak seperti engkau. Begitu ucapan ayah Ibrahim alaihissalam. Tapi apa ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ucapan ayahnya kasar, ayahnya mengusir, tapi perhatikan jawab Ibrahim alaihissalam, salamun alaika, salam kesejahteraan, salam keselamatan untukmu wahai ayahku. Dakwahku engkau tolak wahai ayahandaku. Sa'astaghfiru laka rabbi, walaupun engkau mengusirku ayahandaku, aku akan tetap memohonkan ampunan kepada Allah atas salah silap lupa dan dosamu. Innahu kana bi hafiya, karena aku amat sangat dekat dengan Tuhanku. Ujian kedua ini membuat dia lolos. Apa pelajaran untuk kita? Jangan pernah melawan orang tua. Beda akidah sekalipun tidak membuat engkau lantas durhaka terhadap ucapan-ucapan mereka. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, puncak dari ujian ini ternyata tetap datang dari orang terkasih dan tersayang. Maka hari ini pelajaran untuk kita. Kenapa kita kadang merenung di tengah malam? Kenapa cobaan hidup rumah tanggaku begitu banyak? Selesai cobaan dari anak, datang cobaan dari mertua. Selesai cobaan mertua, datang dari orang tua. Selesai orang tua, datang dari adik ataupun kakak. Minimal datang dari tetangga. Kenapa ujian ini begitu banyak? Saudaraku, geliat imanmu hanya akan terlihat sebesar apa engkau berani mengorbankan dirimu untuk menghadapi ujian. Jangan kau katakan engkau beriman, tapi engkau tak diuji oleh Allah lewat pengorbanan yang engkau berikan. Selesai ujian ayah, datang seujian anak. Anaknya bernama Ismail alaihissalam. Dia tunggu lama anak ini, bukan barang sebentar. 86 tahun dia tunggu anak ini. 86 tahun dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniai aku anak yang saleh. Ketika anak itu hadir di tengah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika anak tumbuh besar, tapi ternyata ujian belum selesai. Memanglah tempat dunia ini adalah ujian, saudaraku. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. 86 tahun dia tunggu anak itu, tapi Allah perintahkan untuk sembelih. Saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim akan disembelih, tapi Allah ganti dengan kibas sembelihan yang besar. Apa makna dari isyarat kisah ini? Pelajaran untuk kita untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki di bulan Zulhijjah.
Nabi Ibrahim terkenal dengan hartawan, kebunnya luas, binatang ternaknya banyak, tapi dia tidak cinta kepada hewan ternaknya. Sawah ladangnya luas, tapi hatinya tak terpaut sedikit pun dengan sawah ladangnya. Dia tidak terikat dengan pekerjaannya. Inilah makna iftitah yang kita baca setiap salat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman. Ini dua sifat Nabi Ibrahim. Inilah kenapa kita baca dalam iftitah, agar kita mampu untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sifat pertamanya adalah hanif. Dia condong, dia lurus kepada kebenaran. Lurus, condong hanya kepada kebenaran. Dia tidak condong kepada kebun, dia tidak condong kepada kuasa, dia tidak condong kepada kantornya, dia tidak condong kepada bisnisnya, dia tidak condong kepada rukonya, dia tidak condong kepada hasil dagangannya. Dia hanya condong lurus kepada Allah. Kalau perintah Allah, sami'na wa ata'na. Lalu musliman, dia berserah diri kepada Allah. Dia tidak berserah diri kepada ayahnya karena ayahnya mengusir dia. Dia tidak berserah diri kepada kuasa karena Namrud tantangannya di masa itu. Dia berserah diri kepada Allah, maka disebut musliman, hanifan, musliman, wa ma ana minal musyrikin, dan dia bukan dari orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang kita kurbankan, pengorbanan Nabi Ibrahim, yang dia kurbankan itu adalah yang paling dia cintai. Apa pelajarannya, saudaraku? Apa yang hari ini paling kita cintai, maka itulah ujian terberat yang Allah berikan. Karena titik lemah manusia itu berbeda, tergantung apa yang ia cintai. Kalau engkau cinta kepada barang itu, ujian akan datang di situ. Kalau engkau terlalu cinta kepada istrimu, ujian akan turun di situ. Kalau engkau cinta kepada anakmu, ini yang terjadi kepada Ibrahim alaihissalam. Dia diuji, ujian terberat ada di anaknya. 86 tahun dia tunggu, tapi anak itu harus disembelih. Ini pelajaran untuk kita, memberikan hewan kurban di bulan Dzulhijjah. Setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, yang kita berikan adalah yang paling kita cintai. Maka hari ini, saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah tidak perintahkan kita untuk menyembelih anak kita. Allah tidak minta hasil ruko setahun. Allah tidak minta hasil dagang 1 tahun. Tidak. Tapi hasil peluh keringat, bersimbah peluh, berkuah keringat setiap hari. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, tunggang, langgang, lintang, pukang. Yang Allah minta di bulan Dzulhijjah, engkau berani berkurban. Engkau sisihkan uangmu yang kalau dijumlahkan, kalau digenapkan, itu hampir 3 juta. Untuk sekali engkau tampakkan bahwa engkau berkurban. Kurban mendekatkan diri kepada Allah. Bohong kalau ada orang mampu tapi tak mampu berkurban. Dia katakan dengan 1000 alasan, maka sebenarnya iman mereka sedang lemah. Kalau ingin melihat kualitas iman seseorang, maka dia akan berani berkurban. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat kita petik, bulan Dzulhijjah akan kita masuki. Ibadah paling dahsyat di bulan ini adalah ketika kita berani berkorban. Kurban dalam bahasa Arab, pendekatan diri kepada Allah. Lewat apa? Disembelihnya sifat-sifat kebinatangan. Maka kalau ada mampu agaknya, maka berkurbanlah. Sisihkan uang itu dalam rangka berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, karena banyak terjadi di mana-mana ketika penyembelihan hewan kurban. Banyak sekali di antara bahagian-bahagian hewan kurban itu diambil. Saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka hukum dari panitia itu disebut wakil dalam ilmu hukum fikih. Yang berkurban mewakilkan. Yang disebut wakil hari ini adalah panitia. Panitia haram hukumnya untuk mengambil bahagian dari hewan kurban tanpa seizin yang berkurban. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tampaknya kecil, tapi ini mudaratnya amat sangat besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.